Pekan lalu, market berbicara dengan bahasa yang sangat jelas. Dolar tidak melonjak agresif, tapi ia tetap berdiri paling kuat. Gold tidak runtuh, tapi juga belum mampu menembus langit baru. Euro dan pound mencoba bangkit, namun setiap kenaikan selalu disambut tekanan jual. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar yang menggantung pada market global. Apakah ini awal pelemahan dolar atau justru fase konsolidasi sebelum rally berikutnya? Minggu ini pada tanggal 23 sampai 27 Februari 2026 akan menjadi minggu konfirmasi. Karena data GDP, PCE, Consumer Confidence, dan laporan Bank Sentral akan menentukan arah arus uang global selanjutnya. Mari kita bedah ceritanya, dari makro hingga level teknikal paling presisi. Di video ini, kita akan membahas market outlook mingguan dengan menggabungkan analisa fundamental dan teknikal. Minggu ini dipenuhi data penting, Jerman Ifo Business Climate, Core Durable Goods Orders Amerika, Consumer Confidence, CPI Australia, laporan kebijakan Bank Sentral Kanada, GDP Amerika Serikat, dan yang paling krusial adalah PCE inflation. PCE adalah indikator inflasi favorit The Fed. Jika PCE kembali naik, maka market akan mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga. Dolar bisa menguat agresif. Jika PCE turun signifikan, maka aset berisiko bisa naik secara signifikan. Gold dan silver berpeluang breakout. Selain itu, data GDP akan memberi gambaran kesehatan ekonomi Amerika. Kombinasi GDP dan PCE minggu ini bisa menjadi pemicu breakout besar di banyak pair. Analisa fundamental. Amerika Serikat masih menjadi pusat gravitasi. Selama inflasi belum benar-benar turun, The Fed tidak punya alasan untuk dovish. Eropa masih menghadapi perlambatan manufaktur. Inggris menghadapi tekanan pertumbuhan dan inflasi sticky. Jepang masih dalam fase transisi kebijakan. Secara fundamental, dolar masih memiliki keunggulan relatif. Namun keunggulan itu mulai diuji, dan minggu ini adalah minggu pembuktian. Top 5 pair minggu ini. Pertama, kita bahas pair Euro USD pada time frame H4. Struktur market menunjukkan perubahan karakter. Setelah gagal bertahan di atas supply 1,1930, harga membentuk lower high. Tren lain turun mulai terbentuk. EMA cepat sudah memotong ke bawah, EMA lambat. Harga bergerak di bawah kedua EMA. Ini adalah tanda momentum seller mulai dominan. Zona supply kuat berada di 1,1930 hingga 1,2000. Setiap kenaikan ke area ini berpotensi menjadi peluang distribusi. Resistance minor berada di 1,1860 hingga 1,1893. Selama harga berada di bawah area ini, tekanan turun masih valid. Support penting berada di 1,1730 hingga 1,1690. Jika area ini ditembus dengan kuat, maka potensi menuju demand besar di 1,1660 hingga 1,1600 semakin terbuka. Secara teknikal, bias jangka pendek cenderung bearish selama harga tetap di bawah resistance. Namun harga saat ini juga mendekati area support besar, dan disitulah biasanya market membuat keputusan besar berikutnya. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu break dan close di atas resistance 1,1893 disertai data Amerika yang melemah, maka target kenaikan menuju zona supply di 1,1930 hingga 1,2000 kembali terbuka. Narasinya adalah market mulai menetapkan harga akibat pelonggaran The Fed. Skenario bearish akan valid jika harga gagal menembus resistance dan support 1,1730 ditembus dengan momentum kuat, maka target berikutnya menuju zona demand di 1,1660 bahkan 1,1600. Narasinya jelas, dolar tetap menjadi aset yang lebih menarik dibanding euro. Market tidak bergerak karena opini, ia bergerak karena ekspektasi terhadap masa depan. Minggu ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang datanya lebih meyakinkan. Tetap disiplin pada level, trading berdasarkan struktur, dan biarkan market yang membayar kesabaran kita. Kedua, kita bahas pair GBP USD pada time frame H4. Struktur market saat ini masih membentuk lower high dan lower low. Harga bergerak di dalam channel menurun. EMA cepat sudah berada di bawah EMA lambat. Setiap kenaikan yang terjadi hanya menjadi pullback. Ini bukan tanda reversal. Ini adalah tanda distribusi. Zona supply kuat berada di area 1,3660 hingga 1,3720. Selama harga berada di bawah area tersebut, market masih berada dalam tekanan.
Resistance terdekat berada di 1,3560 hingga 1,3620. Jika area ini gagal bertahan, maka pergerakan harga berikutnya adalah area support di 1,3400 hingga 1,3360. Dan di bawahnya terdapat zona demand besar di 1,3335 hingga 1,3284. Strukturnya jelas, market masih bearish secara teknikal. Skenario trading. Skenario utama adalah bearish. Jika harga gagal break resistance dan kembali rejection, maka potensi penurunan menuju support 1,3400 sangat terbuka. Dan jika tekanan berlanjut, zona demand 1,3335 bisa menjadi target berikutnya. Ini adalah skenario dengan probabilitas lebih tinggi saat ini. Skenario bullish merupakan alternatif. Jika data Amerika melemah drastis dan harga mampu break serta close kuat di atas zona supply 1,3660, maka struktur bisa berubah. Target kenaikan berada di 1,3720 hingga 1,3800. Tetapi ingat, selama belum ada break valid, kenaikan masih dianggap retracement. Market tidak pernah salah, yang salah adalah ekspektasi yang tidak mengikuti data. Minggu ini bukan soal menebak arah, tetapi soal menunggu konfirmasi. Disiplin pada struktur, hormati zona penting, dan biarkan data yang berbicara. Ketiga, kita bahas pair USD JPY pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan tekanan bearish jangka pendek. EMA cepat masih berada di bawah EMA lambat. Ini menandakan momentum turun belum sepenuhnya selesai. Zona penting yang harus diperhatikan. Pada bagian atas terdapat zona supply kuat berada di 156,80 hingga 157,50. Resistance berada di area 155,70 hingga 156,30. Pada bagian bawah terdapat support penting di area 154,30 hingga 153,50. Zona demand besar berada di 153 hingga 152,10. Harga saat ini sedang bergerak di antara resistance dan support. Itu adalah fase konsolidasi setelah penurunan tajam. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga bertahan di atas support 154,30, kemudian break dan retest pada resistance 155,70, didukung oleh candle konfirmasi bullish, maka potensi kenaikan menuju resistance 156,30 bahkan menuju zona supply 156,80 hingga 157,50. Ini adalah skenario rebound teknikal yang didukung fundamental positif dari Amerika. Skenario bearish akan valid jika harga gagal menembus resistance 155,70. Kemudian muncul rejection kuat di area resistance dan EMA tetap bearish, maka target penurunan bisa kembali ke area support 154,30 hingga 153,50. Bahkan menuju zona demand 153 hingga 152,10. Ini adalah skenario kelanjutan mengikuti struktur tren turun. Ingat, market tidak bergerak karena kita ingin profit. Market bergerak karena aliran dana global. Tugas kita bukan menebak, tugas kita adalah membaca struktur, memahami konteks, dan menunggu konfirmasi. Berikutnya, kita bahas silver pada time frame H4. Secara struktur market sebelumnya membentuk rally kuat, lalu terjadi breakdown agresif dari area puncak. Kita melihat lower high dan lower low. Artinya, struktur menengah masih bearish. Saat ini harga sedang naik, namun ini masih dalam konteks retracement. EMA cepat mulai mengarah ke atas, tetapi posisi harga masih berada di bawah zona supply besar. Zona krusial minggu ini berada pada resistance di area 90,50 sampai 96. Zona supply besar berada di 101,70 sampai 111,10. Selama harga belum mampu break dan close kuat di atas resistance, kita belum bisa menyebut ini reversal. Ini masih koreksi dalam tren turun. Support penting ada di 70,10 hingga 65,70. Dan zona demand besar 61,70 hingga 51 menjadi area pertahanan jangka panjang. Kesimpulan teknikal. Bullish momentum mulai muncul, tapi belum valid tanpa breakout konfirmasi. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu break dan close kuat di atas 90,50 dan diperkuat oleh data ekonomi yang melemah, maka target berikutnya berada di 96. Lalu terbuka ruang menuju zona supply 101,70 hingga 111,10.
Skenario bearish akan valid jika harga gagal menembus area resistance di 90,50 hingga 96 dan muncul rejection kuat, terutama jika data Amerika solid. Maka potensi turun kembali ke area support 70,10 hingga 65, bahkan menuju zona demand 61,70 hingga 51. Itulah kelanjutan struktur distribusi. Trader profesional tidak mengejar harga, ia menunggu konfirmasi. Ia membaca struktur. Ia menghormati zona likuiditas. Minggu ini bukan soal opini, ini soal disiplin. Biarkan data berbicara dan harga mengonfirmasi. Terakhir, kita bahas gold pada time frame H4. Struktur market masih membentuk higher low dari zona demand 4.500 hingga 4.675. EMA cepat sudah mulai menembus EMA lambat. Harga juga kembali berada di atas kedua EMA. Ini menunjukkan momentum bullish mulai kembali terbentuk. Trendline naik dari area demand masih terjaga. Namun, harga saat ini mendekati area resistance krusial 5.200 hingga 5.310. Ini adalah zona keputusan. Di atasnya ada supply besar 5.400 hingga 5.560. Di bawahnya, support kuat berada di 4.840 dan 4.750. Selama harga bertahan di atas 4.750, struktur besar masih sehat. Tapi jika level itu ditembus, cerita bisa berubah. Skenario trading. Skenario bullish akan valid. Jika data inflasi melemah, harga break dan close kuat di atas resistance 5.200. EMA melebar, maka target pertama menuju 5.310. Dan jika break lagi, berpotensi menuju zona supply 5.400 hingga 5.560. Itu akan menjadi kelanjutan tren naik yang lebih besar. Skenario bearish akan valid. Jika data kuat dan USD menguat, harga gagal menembus 5.200. Terbentuk rejection kuat dan break struktur minor. Target koreksi ke area support 4.840 hingga 4.750. Jika ditembus, berpotensi retest zona demand 4.675 hingga 4.500. Market tidak pernah bergerak secara acak. Ia bergerak karena ekspektasi, likuiditas, dan emosi massa. Tugas trader bukan memprediksi, tugas kita adalah membaca struktur, memahami cerita, dan mengeksekusi saat probabilitas berpihak. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.